Babi Kurma itu nggak di MLI, di channelnya Muslim. Cuma kan waktu itu kan benderanya ada bajunya MLI Sudah juga. MLI, iya. Boleh tahu nggak gesekan-gesekannya yang terjadi? Oh kenceng pak. Muslim Coki itu sampai dikeluarin dari OS karena digeruduk juga, disamperin juga. Samperin nama siapa sih? Kita kasih solusi. Koko Patrick Effendi. Dari Ya Allah, ini bos saya dulu kali Wah ya. gila gak lah masa bos. Ya kan gua Produser lah. Produser ya. Iya. Ih, ketemu juga. Jadi Majelis Lucu Indonesia waktu Coki kasus, Yo. langsung gue tembak depan aja nih. Kan sempat hancur juga value nama besar kali ya. Oh iyalah, pastilah. Nanti lo bahas ya. Boleh. Ini gue mau ulas-ulas di depan aja. Jadi gue kangen banget Kopet sama lu tuh. Lu zaman-zamannya di Inback Management, lu Inback Plus-nya Inback Plus. Kobo Junior ya. Ya, yang musik, semua yang musik lah pokoknya. Iya, yang Inback Management, gue Fitrop, Agung Hercules dan lain Iya. sebagainya yang talent Musik di Inback Plus. Inback Plus. Adek lu apa nama bandnya? Lupa. Nah, kan lu. Apa ya? Ya itulah ya. Vi, apaan sih Vin? Sorry banget nih, gue lupa lagi. Gue juga lupa lagi. Gue inget tapi nama bandnya gue lupa. 14. 14 ya. Lupa gue. Aduh banyak sih project-projectan Iya, itu. Apa bukan yang itu ya Vi ya? Gue gak tahu lah anyway. Iya dia di tempat lo juga kan? Iya. Iya. Ya, pokoknya waktu itu kan dia masuk TV, inbox lah apa segala macamnya. Kenceng juga tuh. Oke lah. Mungkin kalau label lain kan gak dipekerjakan kali ya. Intinya gini, gue mau bahas mengenai banyak bisnis-bisnis yang memang lo jalanin kok. Iya. Ada restoran steak. Iya. Ada media. Iya. Kita ngomongin industrinya, kategorinya apa aja ya? Media, F&B. Kalau F&B tuh gue banyak kan invest aja. Dari dulu emang suka F&B aja. Oke. Jadi gue nggak dive to it gitu. Nah, gue penasarannya sih sebenarnya kalau dari media tuh kan lo akhirnya diakuisisi sama grupnya SCTV kan? Grupnya SCM. SCM tuh berarti ya SCTV. SCTV lah ya? Indosiar. MTech ya? Iya, MTech. Oke. Under Samara. Jadi yang mengakuisisi itu lainnya Samara. Samara tuh yang bikin Idea Fest. Oke. Ya. Jadi dalam Samara itu ada Idea Fest, ada Synchronize Fest, lalu ada apa lagi ya, Base, Gadis Kretek kemarin gitu. Ada MLI, ada banyak sih. Nah iya makanya terus penasaran dari sisi bisnisnya, ini agak teknis sedikit ya. Yeah. Cuma mungkin nanti bahasanya mungkin pilih yang disederhana aja biar mereka takutnya ntar hawa lagi ya. Intinya kan kalau diakuisisi 51% ke atas berarti kan dia lebih mayoritas kan. Yeah. Nah kan banyak orang yang ketakutan di situ tuh kayak buset, gue cuma disisain 49% sahamnya, 51-nya dia. Iya. Ya kan? Nah itu terhitung majority. Kok mau? Jangan-jangan ntar bakal begini, ntar taunya dicaplok, dikasih loan, dikasih pinjaman, ujung-ujung ditendang, exit, hilang tuh. Udah milik MTech sepenuhnya deh misalnya. Iya. Banyak yang begitu juga. Iya kan? Banyak teman-teman juga yang kejadian kayak gitu. Jadi brandnya, MLI-nya lah gitu ya, itu masih nyangkut ada di sini, tapi semua foundernya orang-orang juga udah nggak ada. Gitu. Ada juga. Kita bahas aja kali kok ya. Iya. Kita boleh. bahas detail aja. Pokoknya Boleh. secara industri, secara general, ada lu simak aja sampai akhir gimana metode bisnis media dan lain sebagainya. Dari tahun berapa ya kok ya kita ya bahas dan lu juga berjalan ya? Bebas dari berapa? Dari 2000. gue sutradara. Sutradara bener, cakep. Visual expert. Iya, sebelum Visual Expert dong. Visual Expert tuh 2013. Sebelumnya lagi ya? Iya, jadi gue sutradara video klip, gue sutradara iklan. Gitu. Dari situ deh boleh deh. Iya. Ya, kok bisa-bisa tiba-tiba langsung ada F&B, ada media Karena gitu ya? jadi awalnya tuh karena Kobo Junior. Kobo Junior tuh benar-benar project iseng. Ya biasalah anak muda suka musik tapi nggak berani di depan. Akhirnya dulu gue punya Super Kids kan, inget kan? Iya. Super Kids. Tau. Itu project iseng gua. Terus ada dulu partner gua, bukan partner, sahabat gua, almarhum David Titis. Dia punya Aiko gitu. Oke. Nah pas dia sakit 2010, terus pas dia meninggal tuh Aiko dititipin ke gua. Jadi serius nih gitu. Jadi kan gua ngerasa gua perlu punya sesuatu. Gua gak punya manajemen, gak punya apa gitu kan. Gua bener-bener single fighter aja gitu, sutradara lepasan aja gitu kan. Akhirnya dari Aiko gue punya Kobo Junior karena Aiko tuh yang dua kembar kan, Athena Bianca, punya adik Christopher Nelwan. Tahu. Christopher Nelwan menang, dapat audisi musikal Laskar Pelangi. Dari situ gue lihat anak-anak kecil yang berbakat, gue bikin Kobo Junior. Nah saat bersamaan itulah ketemu Bekti. Oh, akhirnya mereka juga jadi The Nelwans kan? Iya, karena waktu itu Bekti lagi megang Cowboy.
Cowboy yang senior nih. Terus di saat yang bersamaan kan waktu itu juga lagi pecah kongsi sama Nanda kan. Nanda Persada. Terus butuh Pet bantuin dong bisnis wise gini-gini. Ya udahlah yuk gitu. Bareng aja gitu. Ya udah akhirnya bikin Inback Plus itu. Gitu. Okay. Akhirnya jadi Serius Musik. Nah, sutradara gue masih lepasan tuh kan 2010-2011 kan. Di 2012 lah kayaknya, 2011-2012 gue baru merasakan yang namanya IP, Intellectual Property gitu. Dimana gue sebagai seorang freelancer kerja ya kan, syuting tiap malam, pulang pagi gitu. Sama Cowboy Junior yang gue konsepin doang, sama Super Kids gue konsepin doang. Mereka kerja sendiri kemana gitu kan. Tapi duitnya tuh terus, loh kok oke nih gitu kan. Oke. Jadi akhirnya gue melihat, oh berarti bisa ya. Berarti ini nih gue harus belajar sebuah pekerjaan yang dimana gue tuh tidak harus di dalam situ, involved maksudnya di daily operationsnya gitu. Akhirnya baru kenal IP itu memberanikan diri bikin Visual Expert 2013. Dari 2013 Visual Expert tuh ada PH, ada Animation Studio, Pelentis Kentus kan waktu itu. Oh iya. Sama si VR gitu. Itu kan Pelentis Kentus itu kan kayak semacam yang sekarang tuh eranya tuh apa ya? Bukan Nusarara ya, apa ya? Animasi anak-anak lah ya. Iya. Iya kan? Iya. Itu udah nggak ada sekarang intellectual property-nya ya? Masih ada juga? Masih ada. Cuman sudah nggak jalan, produksinya udah nggak ada. Gitu. Oke. Nah, gimana ceritanya terus punya semacam talent management media gitu ya, Majelis Lucu Indonesia. Iya. Yang mau gua kupasnya sebenarnya dari sisi industrinya, yaitu ngumpulin dulu orang-orangnya. Iya. Ya, misalnya gini. Ini industrinya udah gue siapkan. Oke, tinggal gue cari mana orang-orang yang tepat. Atau dari community-nya dulu baru bikin itu. Gimana? Kalau Majelis Lucu tuh beneran nggak sengaja, nggak sengaja sama sekali. Jadi maksudnya? Waktu itu kan eranya berubah. Dari gua tuh sebagai PH dapat job biasanya dari advertising agency, berubah jadi direct client. Karena semuanya placementnya digital, mulai masuk tuh digital, YouTube segala macam gitu. Tapi masih peralihan, masih transisi. Oke. Nah gua sebagai sutradara itu udah lumayan coret. Gitu. Maksudnya jadi udah nggak kepake lah gitu. Maksudnya yang emerging lagi yang baru-baru nih gitu kan. Asrada gua segala macam tuh lagi emerging gitu. Gue pikir emang perlu konsep nih. Nah pada saat gue kerja film apa segala macam banyak dibantu sama teman-teman dari stand up comedian. Karena mereka tuh basisnya semua nulis. Gitu. Ya kan nulis. Mereka tuh nulisnya kuat gitu. Cuman emang gue pikir dulu ini kalau cara nulis mereka begini dibantu dengan struktur yang bener, jadi nih pasti nih gitu. Ya udah, akhirnya itu yang terjadi. Tapi di saat bersamaan mereka gua fasilitasin sama ini kayak gini, kamera kan kantor punya kan, kamera kantor, mereka syuting di kantor. Terus waktu itu gua punya Pongmi, Cafe Pongmi. Jadi kita bikinin event. Meledaknya tuh di luar ekspektasi gua. Maksudnya gua jujur aja ya, maksudnya gua nggak nyangka waktu itu komedi senis itu lagi. Komedinya Meli kan komedi komedi yang brutal lah gitu ya. Offset banget gitu kan. Ternyata orang-orang itu appetite-nya tinggi gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak musik hardcore aja gitu. Kayak grand scene gitu. Loyalis lah ya. Iya, gila gede banget gitu. Akhirnya kita coba push waktu itu bikin acara di Pongmi. Kalau itunya kan memang udah oke ya. YouTube-nya lagi emerging juga. Bikin acara di Pongmi full dengan tiket yang mahal. Terus habis itu dimasukin ke YouTube, pecah lagi. Bikin lagi, lebih full lagi sampai ngantri-ngantri. Terus habis itu kita pindah lagi, bikin acara yang 1000 waktu itu kalau nggak salah. 1000 apa 1000? Nggak nyampe nih. Lupa gue berapa, pokoknya di Kokas deh gitu. Kokas tuh tapi gede banget acaranya gitu. Lesehan lagi gitu. Akhirnya kita coba lagi push lagi bikin local stand up day di Kokas juga. Itu juga kencang banget. Jadi pelan-pelan tiketnya kita naikin, kapasitas juga kita naikin, ternyata berhasil gitu. Jadi kayak semacam IO ya kali ya? Enggak juga? Enggak, jadi ya kan IP-nya belum ada nih, si MLI ini kan belum ada. Jadi kayak lepasan apa ya? MLI udah ada, namanya kan udah MLI waktu itu. Medianya tapi udah jalan? Udah gitu, jadi kita tuh cuman bikin kayak, kita bikin acara, lalu kita lempar ke YouTube. Tapi karena semuanya penuh sensor, orang mungkin FOMO ya, sebel gitu kan. Apaan nih kok ketawa-ketawa sampai. Makanya bikinin event off air-nya. Makanya off air-nya dicari banget gitu. Oke, dan isinya siapa aja Mel ya? Secara shareholder deh. Kalau shareholder tuh ada sebenarnya kan ini awalnya tuh Muslim Coki.
Muslim Coki, Oke. Joshua. Jadi Muslim Coki Joshua bertiga. Joshua Suherman. Iya. Oke. Waktu Joshua ngajak gua bilang gua mau tapi gua harus ada Adri. Karena Adriano Colby itu dia backgroundnya sama kayak gue, dia dari advertising agency. Oke. Dia dulu emang banyak di advertising agency, jadi gue tahu reputasinya. Karena kalau enggak kita nggak ada yang ngiket nih gitu kan. Terus gitu kan gue nggak kenal sama banyak stand up comedian kan gitu. Nah Adri ini salah satu yang senior lah gitu. Ya udah berlima. Terus nanti abis itu kemudian terakhir muncul Gian. Gian gitu. Luigi. Gian tuh yang bawa si Joshua dari Bandung. Kita ada project bareng waktu itu bikin film, komedi konsultannya Joshua bawa Gian, ternyata kita cocok. Terus ya udah akhirnya 2017 sampai 2019 itu yang running ya Joshua sama Gian. Gitu. Lah peranan Coki Muslim ngapain? Ininya kreatif dan orang depan. Jadi mereka yang banyakan kreatif gitu. Oke, jarak dari situ terus akhirnya ramenya waktu kasus Coki itu kan lumayan. Mepet itu, 2000. Iya kan? Oh, kasus Coki yang mana nih? Yang babi kurma atau yang narkoba? Yang babi kurma itu udah ada di pas. Iya, itu belum ML gua. Udah ada. Emang iya udah ada? Iya, kan kasus pertama kita itu kan Banyak juga tuh anak kasusnya ya? banyak. Pertama tuh Joshua malah. Joshua ngerosting, itu acara kedua kita. Ngerosting si Cherry Bell. Kayak gue tahu. Jadi pokoknya intinya kok dia ngebandingin sama siapa, Anissa, sama-sama bisa nyanyi. Oh iya. Sama-sama cantik, sama ngedance gitu kan, lu leadernya tapi kok lebih terkenal Anissa gitu. Makanya Islam gitu. Iya. Dulu kan kita kan nggak tahu Bandri, kalau dari sisi kita kan waktu itu tuh kita ngerasa lucu kan. Jadi semuanya consensually semuanya ya dinaikin aja ke YouTube. Ternyata itu jadi masalah. Emang gitu. sempat kasusnya kenapa ditangkap Joshua? Joshua dilaporkan penistaan agama. Tapi masuk sempat Enggak, sempat dilaporkan gitu lah. akhirnya damai. Enggak ada. Ya kasusnya Somasi aja. selesai gitu aja. Oh, oke. Nah, abis itu kan Coki yang Babi kurma. Coba boleh ngambil edukasinya nggak? Artinya gini, ini agak sensitif nih. Terus sangkanya kan apalagi gue yang nanya orangnya berjenggot ya. Jadi buat edukasi ke kita bahwa satu mungkin yang kita dapatkan adalah hati-hati dalam berbicara konten gitu ya, karena memang ini kan halayak ramai konsumsi. Babi kurma itu nggak di MLI, di channelnya Muslim, Last of Kitchen. Gitu. Jadi itu di luar kreatif, anak-anak juga nggak tahu, mereka gini sendiri gitu. Ya itu balik lagi sih sebenarnya kan kadang-kadang kalau nggak ada kejadian kayak gitu juga kita nggak tahu. Cuma kan waktu itu kan benderanya ada bajunya MLI Sudah juga. MLI, iya. Nah, waktu itu. Boleh tahu nggak gesekan-gesekannya yang terjadi? Oh kenceng Pak, kenceng bos. Kantor kita disatronin. OS, lu di OS ya dulu? Nggak tracks. Oh di tracks. Gua ke OS bantu-bantu juga Kang Adri, tapi bukan official situ. Muslim Coki itu sampai dikeluarin dari OS karena digeruduk juga, disamperin juga. Iya, dia siaran sempat pagi apa sore lupa gue. Iya, disamperin juga. sama siapa sih? Ya pokoknya ormas lah ya. Ya ormas lah gitu. Ormas disuruh keluar gitu. Terus ada beberapa yang kena tuh kayak Rispo tuh lagi tour spesial karena tahu itu acaranya MLI, jadi di mana di beberapa kota lah adalah tolak Muslim Coki, padahal yang turun Rispo, nggak ada hubungannya gitu. Kena lumayan kenceng banget gitu. Ya emang hati-hatinya begitu ya. Iya. Nah, nggak lama dari situ itu damai. Apa sih, bukan damai ya? Ya bukan damai ya, maksudnya kita kan sebenarnya kalau misalkan komedian akhirnya kita tahu boundariesnya, ada hal-hal yang memang tidak bisa. Kita mungkin boleh berpikir waktu itu kan anak-anak mikirnya jangan dari agama dulu deh. Masakannya memang ada kok. Babi kurma tuh memang ada kan. Emang iya? Iya, kalau lu ke Hong Kong segala macem. Gue belum dapat klarifikasinya. Bentar deh. Bercandaan babi kurma itu waktu itu kan oke lah, itu menurut gua. Sebenarnya bukan babi kurmanya, Der. Sebenarnya bukan babi kurma. Sebenarnya karena caranya anak-anak bercanda itu nyebelin aja buat beberapa orang gitu. Kayak si Coki itu kan ketawanya kayak ngeledek gitu kan, neraka gitu kan, emang personanya begitu. Jadi banyak yang nggak suka gitu. Itu aja sebenarnya intinya. Tapi emang iya, Cok, lo kalau begitu lo penista agama, Cok. Iya, makanya. Iya kan, kita sepakat semua di sini lo. Iya, gitu. Jadi semua akhirnya susah. Gue bilang penista agama itu kan datangnya dari orang yang merasa offended kan, gitu. Offended itu kan taken, not given. Gue bilang gitu. Jadi orang tuh, kita tuh nggak bisa dengan sengaja menyinggung gitu kan. Harus orangnya menerima, oh gue tersinggung nih gitu. Nah itunya kan kita nggak bisa tahu, Der.
Iya kan? Iya kan? Jadi ya udah, makanya dari situ belajar, makanya ada boundaries. Makanya dari situ juga akhirnya waktu itu kita banyak aturan. Oh, jadi ada Regulasi. SOP baru gitu. SOP baru yang memang SOP tidak tertulis, tapi gua sih waktu itu specifically gua ngomong, boleh nggak kalau bikin materi tentang agama misalkan, tolong jangan bercandain ayatnya, jangan bercandain nabinya, ya gitu-gitulah. Itu internal kita. Keren, gitu. keren. Karena kita nggak bisa ngatur gitu, nggak bisa ngatur. Hari ini kita masih bisa berdebat tentang Ahok itu salah atau enggak. Tapi nggak ada ujungnya kan. Nggak ada ujungnya. Yang ngerasa benar pasti ngerasa benar, yang ngerasa salah pasti ngerasa salah. Kita kurangin aja mendingan gitu kan. Jangan begitu-begitu lagi lah gitu. Oke. Dan bentar balik dikit, gue jadi penasaran nih. Agak keluar ke Cokinya lagi. Nanti gue nyambung lagi yang terkait Coki nonton MMA ya. Iya. Gini, babi kurma itu emang beneran ada? Ini secara edukasi makanan ya, gue lagi singgung masalah mana-mana ya? Ada. Di Hongkong tuh ada. Sih? Di Hongkong ada. Karena date itu kan itu masakan. Maksudnya lu bisa mengcombine anything gitu. Iya. Bentuknya tuh kayak bukan sop sih, kayak kukusan gitu kalau nggak salah. Emang iya? Iya gitu. That's not the point. Poinnya itu adalah gue lupa sih bercandaannya. Bercandaannya tuh waktu itu videonya gimana sih? Kalau nggak salah ya, kan babi haram. Gue lupa keluar cacingnya kenapa? Cacingnya masuk neraka apa gitu, lupa gue. Pokoknya gitulah bercandanya tuh konteksnya babinya teriak-teriak neraka tuh. Lupa gue lupa. Gue bahkan jokesnya aja gue lupa. Iya kalau digituin sih reaktif itu. Iya, dan lu ketawa-ketawa kakak-kakak gitu. Terus sambil ketawa-ketawa ngenyek gitu kan pasti kan umat muslim reaktif. Iya, kalau dari sisi mereka kan waktu itu muslim memang suka masak, punya Last Shop Kitchen, ya udah gue masak tapi gue nggak makan. Gue masak buat Coki gitu. Kayak gitu. Udah jadi jadinya mungkin makin reaktif yang keduanya adalah kok lu tolong menolong dalam masakan yang disinyalir haram buat umat muslim. Ya, gitu mungkin jadi kesana juga tuh. Karena kan lu membantu orang untuk gitulah. Iya. Kan ada juga tuh ya. Banyak lah, itu susah lah ya. Susah tuh kalau didebatin kan. Gitu. Dah, singkat cerita jalan akhirnya mungkin dirasakan SOP baru itu adalah bisa menetralisir, bisa meredakan. Ulah lagi kok. Narkoba. Agamanya hilang, ya kan? Bercandaan agama udah mulai hilang, terus narkoba. Cuma memang gua nih, ya itulah kadang-kadang susah. Gua tuh, ini mundur sedikit. Secara bisnis, kalau kita ngobrol balik bisnis lagi ya, gua aja nggak nyangka posisinya gua sekarang bisa di sini, punya perusahaan yang model kayak gini, gitu kan, yang posisi bukunya bagus. Secara bisnis ya, ini kan perusahaannya Emily Jenaka Sumber Rezeki ini perusahaan bagus banget menurut gua. Scale-nya juga oke, banyak brand, banyak klien apa segala macem. Tapi produknya yang gue jual begini, gitu. Gue kadang-kadang kalau lagi ngumpul gitu ya, kita lagi media day atau apa, gue tuh masih sampai hari ini masih kadang kayak masih ada apa ya, kayak bukan panik, kayak groginya gitu. Jadi kayak ada mungkin partner gue bawanya gadis kretek, partner gue bawa aja Synchronize Fest gitu ya. Gue bawa begundal ini kan gitu. Ya, tapi gue nggak bisa milih produknya kan gitu, ngerti gak? Kalau lu secara bisnis kan kadang-kadang professionally lu masuk, ya kan? Karena kita ini talent, bisnisnya talent, ini kita nggak bisa 100% kontrol karena ini bukan pabrik, gitu. Daging nih, ya kan, daging itu nggak bisa memilih. Gue nggak mau dimakan orang itu. Gitu. Ya nggak bisa gitu. Tapi kalau manusia kan susah. Nah kita ini kan dealing with artis lah, seniman kan, yang semuanya dari sini gitu. Jadi ininya tuh logically speaking itu kadang-kadang memang perlu kasus-kasus kayak gini baru mereka bisa di reason out gitu. Baru bisa ya terserah kalau lu mau kayak gitu nanti resikonya begini gitu. Karena sudah pernah kejadian. Kalau belum pernah kejadian, enggak, Bang Pet Parno gitu kan misalkan gitu. Gitu. Nah, efeknya akhirnya ke ngomongin brand ya, as a business nih. Iya. Berarti kan value-nya, nama besarnya itu kan hancurnya selevel mana tuh, dealing sama kliennya kan pasti kan cut semua tuh. Gimana ya? Cut, dan cutnya kan harus dipikirin juga satu gerbong. Talentnya Emily kan bukan cuma Muslim Coki. Waktu itu kan udah banyak banget talent, sampai sekarang juga masih banyak talent. Jadi kalau Coki sendirian bikin ulah gitu ya, Muslim aja jadi kena gitu. Makanya gue ngundang Muslim jadinya akhirnya jadi panjang tuh. Gue juga kecipratan. Lo ngundang penista agama, gue mikir
kapan Muslim penista agama? Yang lain juga jadi kena, semua jadi kena gitu. Itu pasti gitu. Ya itu, tapi ya itu nggak bisa dihindarin juga sih. Dan kalau menurut gua secara bisnis kayak lu ya amit-amit lu punya pabrik lu ada mesinnya konslet kebakaran cuman karena digigit tikus kabelnya kan ya itu musibah gitu kan. Cuman ya prevent. Untungnya sih sampai sekarang JSR masih oke, klien masih trust, brand masih banyak gitu. Nah, sekarang cuma kalau pas di masa-masa itu gue butuh ilmunya nih. Gimana sih cara ngeyakinin klien lagi? Boleh tahu nggak waktu itu lagi jalan brandnya apa aja? Banyak. Ada Coki itu lagi jalan. Dia tuh sebenarnya gue nggak bisa bilang, tapi dia itu lagi sudah deal dan sudah bikin iklan untuk sebuah brand alkohol yang lumayan besar, internasional lagi. Internasional gitu. Jadi wah itu chaos tuh. Chaos. Jadi ya gue cuman bisa nelen, gue dimaki-maki ya gue cuman bisa minta maaf mau ngomong apa. Oke. Selain itu Coki dulu deh. Coki dulu ya. Yeah. Ada beberapa pekerjaan juga. Ada 3 pekerjaan besar waktu itu yang lagi berjalan. Dan akhirnya gue minta maaf. Untungnya kita punya talent-talent yang lain. Ada juga beberapa yang tidak mau dikasih talent lain karena tetap associated with MLI gitu kan. Untungnya kita punya banyak temen yang bantuin juga yang di luar MLI. Jadi kita misalkan oke, ini pekerjaannya kita tolong dong nego jangan bayar denda, kita ganti ya ke si artis ini gitu. Mau. Gue tuh keliling tuh Madrid tuh, keliling ketok pintu ke semua teman-teman. Harus begitu ya. Dan brand pasti akan nanya, dan lo ngakuin salah nggak? Itu kita. Oh iya dong. Oh iya. Iya. Itu musibah gitu. Siapa yang musibahnya bukan ketangkapnya loh. Musibahnya kita juga miss. Kita nggak tahu kalau dia itu ternyata pengguna gitu. Masa iya? Iya. Emang dia setutup itu? Iya. Jadi ini lucu nih. Kalau dulu mungkin di musisi ini selalu gue bawa kemana-mana. Kalau musisi tuh nakalnya bareng-bareng kan, Iya kan? Zaman itu tuh. Nakalnya bareng-bareng gitu. Kalau stand up comedian paling enggak yang di circle gua ya, enggak. Viko sama Coki kan sama-sama ketangkap kan, gitu di momen yang nggak terlalu berbeda. Itu 2 circle-nya beda, nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, sampai detik ini, siapa sih teman-teman Coki yang pemakai? Nggak tahu. Gitu. Dan memang nggak ada, karena pernah waktu itu gua tanyain, tapi jadi gayanya itu dia memang ke satu tempat, di tempat itu sudah disiapin, dia pakai, abis itu dia cabut besok. Kalau udah, beda game. Beda game begitu ya? Iya, nggak kayak yang gue tahu gitu. Ternyata gini gitu. Dan katanya juga Coki sama Muslim juga kan mereka nggak nongkrong bareng ya, beda circle juga ya? Enggak. Jadi memang harus ditarik-tarikin. Introvert semua ini. Semua. Nah ini gue juga bawa kemana-mana. Setelah Coki masuk, gue sempat minta tolong sama teman gue yang psikolog. Dia punya firm, punya kantor. Terus gue minta tolong dia, gue tuh perlu indikatornya. Coki kan kayak nggak ada apa-apa, kayak nggak ada, ya biasa aja. Tiba-tiba narkoba dan udah parah ternyata gitu kan. Gue perlu tahu nih gitu. Ya udah akhirnya dites lah gitu. Dites tuh dari 21 talent, 20 ternyata indikatornya sama. Anxiety, depresi tinggi sekali, tapi kepercayaan diri tinggi sekali. Jadi akhirnya yang jelek adalah kalau dia ada apa-apa, dia tidak mau minta tolong. Dan dia pakai topeng seolah-olah dia itu memang nggak apa-apa. Gitu. Okay. Jadi nggak mungkin, kasarnya ya, nggak mungkin nangis, nggak mungkin ngaku iya nih gue lagi terpuruk nih, nggak mungkin. Nggak mungkin dia juga posting-posting, caper-caper gitu ya? Iya, nggak mungkin. Oh, karena ada di kepercayaan dirinya itu. Iya. Gitu. 20 dari 21. Ush. Itu mah udah super mayoritas ya. Iya, makanya. Bahkan terklaim kayak begitu. Nah, untuk revenue gimana? Revenue menurun, Pak. Berapa persen? Menurun. Wah, gue lupa. Tapi menurun. Tapi untungnya karena kita itu nggak cuman B2B kan. Kita B2C-nya juga kuat. Kita community-nya kan kuat. Memang itu sebenarnya kekuatan kita. Jadi akhirnya 2021 itu kita di posisi yang sangat bagus. 2022 bahkan kita naik 2 kali lipat. Wow. Gitu. Terus pas kasus itu? Iya itu 2021 kan. Kasusnya 2021 ya? Iya. Jadi itu Coki kan sebenarnya lagi ada mau tur, maaf saya tersinggung. Iya. Udah mau jalan tuh. Akhirnya gue rubah. Turnya tetap gue jalanin, tapi yang ngisi semua anak-anak MLI, teman-temannya Coki. Gue ganti jadi maaf saya tertangkap. Oh iya benar. Gue tahu tuh. Jadi semuanya isinya di situ marah-marah ngata-ngatain Coki. Jadi kayak roasting Coki tapi Coki nggak ada. Roasting Coki jadinya. Itu lumayan tuh berapa kota tuh.
Karena bentuk kekecewaan juga kalau kayak gini sih gitu ya. Iya. Iya kan? Oh iya dong, kecewa sekali gitu. Waduh. Kecewa sekali. Cara naik revenue gimana? Nah, sekarang naikin, solusinya nih. Ya kan tadi kan sempat hancur, nama kegores, minta maaf lah, apa segala macamnya. Terus dari 2021, 2022 naik 2 kali lipat. Naik 2 kali lipat ini kan berarti kan pakai ilmu ya. Apakah brand yang sama yang sempat ke postpone atau pending itu, atau brand baru lagi? Terus kok bisa percaya gitu loh? Yang gila lagi adalah ini sudah berjalan, lagi berjalan, brand yang sama udah keluar. Brand yang waktu itu. Oh, ya? 2 lagi. 2 dari 3 itu brand yang sama. Sekarang lagi jalan campaign. Gitu. Kok mau? 1, kita re-approach karena kita salah, kita ngerasa salah. Maksudnya waktu Coki keluar juga Coki personally bikin video, terus bikin email apa segala macam, memang permintaan maaf sama klien-klien karena udah bikin onar gitu ya. Terus ya secara tim komersial semuanya mencoba approach lagi. Nggak harus Coki sih sebenarnya gitu, tapi mereka mau itu lagi gitu kan, gitu. Dan budaya kita kan ya memaafkan ya gitu. Ya bagus sih, gue cukup bersyukur ya, maksudnya kayak lancar lah gitu. Gitu. Terus bisa 2 kali lipat ya berarti kan upselling atau? Nah, yang bikin 2 kali lipat itu sebenarnya gue juga bingung. Ini juga kalau gue ya, Coki kan selalu mengaku dirinya ateis kan, bukan agnostik lagi sekarang, ateis kalau sekarang. Oh, udah beda lagi? Kalau sekarang ateis kalau dia gitu. Gue lupa lagi bedanya apa sih agnostik? Kalau agnostik tuh percaya Tuhan, inti kecil ya, percaya ada Tuhan tuh ada, tapi dia nggak percaya agama. Kalau ateis tidak percaya Tuhan. Oh, udah naik level. Naik level gitu. Katanya ya. Gitu. Itu udah pilihan dia deh. Ya, itu pilihan gue dia. cuma doain aja semoga dapet hidayah. Cok. Tapi gue bilang sama dia, tapi lu coba deh pikirin baik-baik. Mungkin ya gue selalu bilang, kan lu pasti punya personal thoughts apa segala macem sama apa bigger being lah, apapun itu yang lu mau ngomong. Dari sejarah gue di entertainment dan sejarah gue hidup, semua orang yang narkoba dan jatuh itu butuh puluhan tahun untuk naik, ya kan? Susah sekali untuk naik, atau kalau nggak dia meninggal. Nah, jadi pokoknya gagal lah total, hidupnya susah gitu. Coki kayak nggak ada apa-apa. Coki itu begitu dia keluar, kita kan rehab private. In between dia keluar mau masuk rehab private itu kita bikinin dia tour 20 kota namanya Acara Rahasia. Dan semuanya full sold out. Kok bisa ya? Iya, karena semua orang sudah tahu ini pasti Coki nih. Ini gayanya Emily ini pasti Coki gitu. Ya udah, akhirnya full. Lalu dia rehab lagi private 6 bulan. Abis rehab private kita bikinin lagi tour lagi. Acara Rahasia 13 kota. Acara turnya dia 20 kota. 20, maaf saya bebas gitu. Long story short, gue langsung tarik Jakarta aja tahun lalu kan. Ya, awal tahun lalu 2023 itu kita buka, sebenarnya acaranya ada di Artpreneur 1200, dalam 3 jam sold out. Gitu. Makanya panik, terus akhirnya gue ngomong sama Gian last minute tuh, gimana ya? Berarti terlalu dikit. Kita pindah ke tenis indoor dengan persiapan yang sama sekali nggak matang. Jadi beneran kita pindahin gitu aja. Pindahin, meetingnya cuma semalam, ya udah bisa deh kayaknya nih, dibuka lagi langsung sold out, totalnya 3.100. Dia sendiri. Coki sendiri 3.100 di tenis indoor. Oke, itu formulanya gimana ya? Gini kan ada supply demand. Iya. Ini kita ngomong bisnisnya ya. Berarti kan si supply itu harus gimana caranya membangun satu ikatan emosi yang mendalam ya, buat si demand. Si demand juga kembali percaya gitu loh. Iya. Gimana ya? Kalau menurut gua mungkin banyak suara yang tidak terwakilkan dan tidak terbunyikan itu semuanya ada di Coki. Contohnya? Kita mungkin bisa ngelihat Coki ini sebagai orang yang wadung rebel gitu ya. Tapi mungkin banyak juga orang yang rebel dan memang bukan gayanya untuk ngomong di sosial media apa segala macam, dan itu menikmati Coki. Itu aja sebenarnya. Kayak ada ini aja gitu, kayak sekarang nggak ada, misalkan doang. Sekarang nih nggak ada music grunge atau music rock gitu misalkan. Tiba-tiba ada rocker baru yang rock banget gitu, tiba-tiba emerging, semua orang suka, tapi dia underground, ya udah jadi begitu. Cuma apakah ini shiftingnya si audiensnya Coki? Tidak, malah melebar, grow. Oh, bukan yang tadinya kalau secara bisnis kan gue pikir yang lama kecewa. Iya, ini ngomongin community-nya ya, bukan ngomongin brandnya ya. Iya, community betul. Iya. Shiftingnya tuh dalam artian ya udah nih yang lama udah hilang tuh, ini yang baru lagi yang anak-anak sekarang. Enggak, yang hilang tuh nggak terlalu banyak. Berarti sudut pandang dari brand dan bisnisnya tuh
ngelihat artinya, numbers. Lihat apa? Lihat numbers juga. Oh. The fact bahwa semua orang, gue sebel nih, gue geli banget sama Coki, gini. Tapi kok semua orang kok nggak apa-apa gitu. Atau dia ngerubah image? Enggak, malah tambah jadi, malah tambah tatoan, malah tambah jadinya jangan dicontoh ya. Jangan contoh. Yeah. Tapi nggak narkoba ya. Kalau gue narkoba udah. Iya itu. Terakhir. Udah pasti nggak dijagain tuh anak. Oh dijagain. Kita support system kita kan atur. Dia sekarang oke banget loh nyusulnya. Dia udah punya rumah, dia punya mobil. Emang sebelumnya? Nggak ada pak, narkoba habis ke situ ya. Habis gitu. Duitnya nggak pernah ada gitu. Tapi ya itu namanya adiksi kita nggak tahu ya kan. Kita cuma bisa menjaga ups and downs-nya seorang manusia itu kita juga nggak tahu. Itu juga semua dikasih. Makanya kita cuma bisa kasih support system gitu. Jadi dalam kalau bentuk apa? Ya itu semua. Jadi infrastruktur. Ya itu tadi salah satunya support juga ya kayak mobil, rumah, apa segala macem, pendamping gitu. Kerjaan, kreatif gitu aja. Emang sebelumnya nggak ada? Dibikin sibuk ya kan sebelumnya lari-larian. Kalau sekarang kan mau nggak mau dia harus gitu. Keren juga ya bahasanya, dibikin sibuk ya. Iya dong. Malah jadinya bukan tekanan mental. Enggak, jadi gini, kan yang jadi masalah itu adalah kalau kita tahu masalahnya, paling enggak kita bisa coba untuk membantu. Oke. Gitu, paling enggak gitu. Mungkin enggak bisa 100%, tapi paling enggak gini. Kayak contoh paling gampang, Coki itu karena orang depresi, anxiety, malam biasanya insom. Ya kan, insom pikirannya terlalu jauh, ujungnya suicidal misalkan gitu ya. Udih. Misalkan. Ngeri banget. Iya, ya jangan dibiarin tidur sendiri. Kan sesimpel itu. Oh, ini baru solutif nih. Jadi segitu aja gitu. Jadi gue ngikut aja. Jadi dan ini semuanya dari expert ya, dari psikolog apa segala macam yang memberikan jawaban gitu, yang coba memberikan solusi. Tapi solusinya ya nggak harus psikiater nemenin dia, psikolog nemenin dia, enggak, temen aja gitu. Tidurnya siapa ya yang teman curhat? Ada orang. Emang di temen rumah dia. Ya kayak itunya lah, personal asistennya lah. Oh oke. Gitu. Terus mau apa disupport. Jadi kalau lu nggak bisa tidur terus pikiran lu kemana-mana, apa? Mau Netflix, mau PS, mau apa? Siapin, kayak gitu aja. Jadi nggak ngawang kemana gitu, Der. Oh, tapi bisa sembuh ya? Sembuh sih sulit ya. Maksudnya kalau orang Cok itu kan sabu ya. Itu sabu tuh dari sini doang. Kalau sabu, gitu. Kalau dulu putau tuh beda cerita tuh. Kalau putau tuh berat tuh, dan itu bukan era gua juga kan, tapi berat. Itu paling berat itu kastanya. Tapi kalau ganja, sabu tuh dari sini sebenarnya. Jadi sebenarnya bukan addiction badan gitu maksudnya. Masa ya nggak adiksi? Ya adiksinya tuh lebih dari sini. Sugesti gitu. jadinya. Enak banget gitu. Kayak lu ini aja, kayak kita tadi ngomongin diet. Nasi Padang kita setuju enak banget, santan kita setuju enak banget. Tapi kita nggak boleh tuh, gitu kan. Tapi enak ini, gimana dong gitu kan. Enak ini, jadi harus makan gitu. Tapi sebenarnya kan kalau nggak makan nggak apa-apa. Iya kan? Iya, tapi ini tuh, ininya kayak pengen. Terus ini juga enak banget ini. Gila, masa nggak dimakan di depan kayak gitu kan. Tapi membaik ya, gue demen juga karena gue kenal Coki juga udah dari zaman radio itu. Iya. Kenalan kita kan ya kalau tadi lu bilang lu ada komunitas di stand up kan kita juga ada komunitas radio penyiar gitu ya. Iya. Jadi perubahannya drastis juga tuh orangnya. Drastis, tapi dalamnya kayak apa kita kan nggak tahu. Gitu masalah dia mungkin dengan keluarga apa gitu. Kalau dia nggak cerita ya kita kan nggak bisa maksa dia. Oke. Akhirnya tapi sekarang MLI juga membaik lagi ya namanya apa segala macamnya. Iya. Secara strategi juga itu buat gua sama Adri jadi punya strategi-strategi yang bener-bener kemana-mana tuh. Karena? Gitu. Karena kita kalau sampai amit-amit Coki kejadian lagi. Kalau sampai amit-amit ada talent lain gitu kan. Akhirnya kita 3 loh talent loh. Ada McDani, walaupun McDani belum sama kita gitu, ada Coki, ada Viko. Gitu. Viko tuh juga nggak lagi sama kita waktu itu. Tapi terus kita terima waktu itu karena permintaan dari Rispo kan gitu. Kalau McDani itu yang penistaan juga katanya isunya ya? Itu juga sempet. Iya kan? Penistaan juga. Ya, tapi minta maaf ya. Iya, gitulah. Kadang-kadang tuh ya, ini bukan membela teman-teman gue ya, tapi memang kadang adrenalin tuh juga susah dikontrol. Ya kan? Di panggung itu sudah dikasih tahu, Der. Sudah dikasih tahu. Jadi udah dikasih tahu ini, bahkan udah ditaruh di bawah tuh larangan. Tapi adrenalin, lihat panggung, lihat crowd, apalagi mereka ngerasain jadi center of attention, orang ketawa ngelihat mereka itu kan different thing yang kita nggak bisa
jawab gitu ya kan. Okay. Semua orang beda-beda. Nah itu disinilah puncaknya nih. Berarti tips and triknya bagi kita nih yang memang muncul ya bisnisnya media lah. Media. Gampangannya industrinya begitu ya. Hati-hatinya luar biasa ya. Iya, bisa keserimpet ya. Sekarang bercanda di TV sehari-hari gitu kan, bercanda nama marga terus tiba-tiba kena disomasi. Aduh, gitu kan. Bisnis kan mana-mana jadi rusak ya, hancur ya. Iya, itu pasti terjadi. Makanya nomor 1 adalah kita semua harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita kita keluarin lah, intinya itu. Gitu. Walaupun dalam posisi salah sekalipun. Kalau dibalik gimana solusinya? Gue nggak tahu nih pas apa enggak. Iya. Kalau tadi kan dari pihak manajemen ya, dari pihak bisnis perusahaannya. Oke, pokoknya lu jangan begini. Iya, gitu kan. Nyampe panggung taunya ada yang kepleset lah ya, apa segala macamnya. Tapi dibalik berupa level punishment. Ya, misalnya contoh ya hukuman lah ya. Kalau lu begitu, gua akan begini. Kalau lu begitu, gua akan begini. Kalau tadi kan satu arah nih. Jangan ngomong begini. Oke, go ahead man, lu naik sana gitu ya. Perform lah istilahnya. Tampil lah. Tapi kalau dibalik, pokoknya lu kalau kayak gitu lagi, gua akan cut. Lu kalau kayak gitu lagi, gua potong gaji lo. Misalnya, karena kan ada nama baik brand gitu loh. Ada dong, ada pasti. Coki itu mungkin ini nggak banyak yang tahu. Kita merubah banyak klausal di perjanjian kita. Oh, dari mana? Ini from the studies-nya apa? Dari company ke ini, company ke ini. Jadi kalau kesalahan itu ada di pihak Coki, kan front line-nya yang bertanggung jawab kita. Oke. Ya kan, jadi kalau ada bawa denda apa segala macam kita. Iyalah. Nah, itu enggak, itu dibalikin ke Coki. Oh, jadi kalau dia merusak nama baik, kan biasanya kan perusahaan yang nggak cover kan. Iya. Brand-brand lagi jalan nih apa segala macamnya. Oke, itu kan perusahaan yang maju tuh mau nggak mau, tapi dia yang tanggung. Betul. Jadi kasarnya kalaupun kita harus mengcover apa kesalahan dia ke klien, tapi kita bersama-sama klien justru malah balik ke dia gitu. Oh, keren. Kayak gitu contoh itu satu gitu. Banyak kita lakuin banyak hal. Termasuk juga mengedukasi penonton dan memfilter penonton kita. Gitu. Gimana maksudnya? Ya sekarang gini, misalkan gue nih gitu. Gue penjual babi. Enak banget nih gue jual babi nih gitu. Terbaik lah gitu di daerah gue. Tiba-tiba gue expand bikin cabang di depan masjid. Yang gila siapa? Wah ya si perusahaan gua kan, iya. itunya maksud gua. Makanya, nah itunya yang kita kontrol sekarang. Salah satunya adalah dengan cara, ya lu kalau mau bikin materi seperti ini, lu mau bikin konten seperti ini, kita pastikan penontonnya ya memang yang penikmat ini. Oh, gitu. Nah, salah satunya kita bikin platform kita sendiri namanya Lucuflix. Lucuflix. Iya. Jadi semua yang di YouTube itu, kalau diperhatiin YouTube kita kan udah jauh berkurang nih. Semuanya kita pindahin ke Lucuflix. Itu apa? Aplikasi? Belum aplikasi, masih web based. Okay. Tapi video dan membership platform. Oh, Lucuflix. Jadi kalau lu subscribe itu lu bisa nonton video-video kita. Terus kalau misalkan ada event apa segala macam, dapat diskon, bla bla bla, loyalty, membership gitu-gitu. Lah, ini yang Gian cerita ya kalau nggak salah ya? Iya ya, mungkin ya. Iya, itu fokusnya kita gitu. Iya, kemarin gue makan sama dia pizza, dia ngomong tentang subscribe buat layanan apa segala macamnya. Betul, karena kalau nggak gitu susah Pak gitu. Maksudnya wajar kok, dan gue sangat menerima pada saat ada orang-orang tiba-tiba marah-marah bilang dia menista agama. Terus anak-anak ini bilang, ya tapi kan itu bukan buat mereka, mereka kan tersinggung sendiri gitu. Iya bener dari sisi kita, tapi kan itu dilemparnya keluar. Jadi kan mereka juga berhak untuk lihat. Oh iya. Iya kan, sama kan gitu. Itu aja menurut gua gitu. Sama kayak mungkin dikecilin ya, mungkin nggak se ekstrim analogi restoran babi tadi. Misalkan Yovie Widianto, kita request dia mainin lagu jazz, ya kan? Tapi kita maininnya dia di Jember di acara dangdut koplo. Nggak masuk. Gitu loh, ngerti kan maksud gua kan? Nggak masuk. Kalau tiba-tiba ada yang lempar sendal ya jangan jangan marah gitu. Gua nggak mau yang ini, ganti gitu kan, kata penontonnya kan. Betul. Masa begini sih? Betul. Tapi begitu kita pindahkan Mas Yovie dengan jazz itu ke acara kayak Java Jazz gitu misalkan, semua orang pasti akan appreciate. Kan gitu doang sebenarnya. Begitupun sebaliknya. Begitu sebaliknya. Marketnya dibenerin aja gitu. Oh, itu ada lagi di klausulnya ya? Di klausul nggak ada, kalau itu strategi kita. Strategi perusahaan. Oh, kalau gue mau teknis lebih dalam berarti kesimpulannya
orang ini kalau mau dibikinin acara, tour apa segala macamnya berarti ngeplot juga tuh ke mungkin marketnya, ke ininya. Iya. Jangan sampai dia kepleset ngomong tapi ternyata si audiensnya ini kok gini sih gitu ya. Iya. Jadi ditaruh di plot ke situ yang memang audiensnya udah nyaman dengan gaya-gaya performa gue. Iya. Kayak Coki itu malah kurang ajar lagi. Coki itu dia kan lumayan smart ya. Jadi dia kalau lagi stand up dia di depan bawa disclaimer. Saya adalah Coki Pardede. Saya yakin banget nggak semua 100 orang walaupun beli tiket tahu saya. Gitu. Jadi saya adalah komedian yang akan membawakan komedi yang begini. Kalau bukan buat Anda, pintu keluar di sana gitu. Terus dia coba satu-satu, dites levelnya gitu. Jadi level yang savage-nya di bawah dulu, gini gitu sampai ke atas gitu. Dia juga ngebaca terus. Sekarang ngebaca terus. Wah, alhamdulillah seneng dengerin dia sudah membaik ya. Tinggal hidayahnya aja belum nyampe ya. Iya, itu dia. Sabar Cok, gue doain Cok. Lah, berarti kalau kayak gitu dicoba ngecek satu persatu, savage satu persatu. Iya. Tolak ukurnya apa? Ketawa. Kalau udah mulai lemah tingkat ketawanya berarti ya udah mulai nggak asik nih orang gitu ya. Betul. Udah mulai berarti terlalu keras nih gitu. Kalau dia coba terlalu, misalkan ya dia kan joke-joke-nya dark banget kan. Dark itu kan ada yang mungkin kayak ada kematian apa gitu ya. Begitu dia coba nggak works, dia belok tuh. Nggak diterusin, dia belok ke yang lain. Nah kalau udah terlanjur, sebelum belok kan udah kelempar jokesnya. Iya, makanya karena sudah kelempar dan nggak berhasil, dia ganti. Bukan, sebelum ganti, dia udah ngelempar nggak berhasil. Kan berarti kan udah jadi jejak rekam kan. Iya. Nah, kalau tiba-tiba di situ ada unsur-unsur kayak penistaan lagi atau mungkin pencemaran nama baik. Aduh. Itu resikonya. Makanya ini anak-anak ini nulis tuh gue juga nggak bisa ngatur, Der. Kan ini kan nggak kayak musik, Der. Kalau musik tuh kita tulis, liriknya bisa kita benerin, waktu rekam masih bisa kita revisi. Anak-anak ini kan delivery-nya kita nggak tahu gitu. Coki contohnya, Coki lagi deh. Coki tuh udah punya materi. Semua stand up comedian tuh rata-rata udah punya materi yang mereka tulis untuk 1 tahun dan mereka coba gitu. Tiba-tiba lagi ke Bali nih, misalkan lagi ke Bali, dalam perjalanan dari airport menuju ke venue, dia observe, lihat kanan kiri apa segala macam, ada sesuatu yang muncul ide, ya langsung dia bikin, dicoba. Gitu. Nah itu kita kan nggak tahu, Der, ya kan? Nggak tahu gue itu. Iya, tiba-tiba materi apa ini gitu kan. Yang sebelumnya mungkin kita udah approval kali ya. Istilahnya perusahaan udah oke, ya, aman. Tiba-tiba di jalan dia explore lagi, dia keluarin. Lah, kok ini beda sama approval kemarin? Mereka tuh biasanya ada open mic. Open mic tuh untuk make sure premisnya kepanjangan, setupnya kepanjangan nggak, punchline-nya kena nggak gitu, delivery-nya dirubah kayak gimana gitu. Untuk menuju yang gede itu. Event-event besar. Jadi dites dulu lah gitu. Kalau kita kayak latihannya lah gitu kan. Gila, industrinya, dua industri ini kompleksitas ya, dari si talentnya sama si perusahaannya. Itu ngejagain banget ya. Iya, dan kita nggak punya benchmark, itu yang agak susah. Bahkan di luar sekalipun kita cuma bisa belajar, tapi kita nggak punya benchmark. Perusahaan komedi kan nggak banyak di Indonesia. Oke. Gitu. Wah, ini luar biasa ya insight-nya ya. Gue mau ngintip dong, Ko Patrick Effendi. Ya, lu panggilnya sana Bang Pet ya? Iya. Di sana gue kalau zaman-zamannya dulu tuh Kobu Junior tuh Om Pet. Iya. Ya kan, kita kan yang nggak jauh-jauh, kita koko aja tahunya ya. Oke, nah coba kita lihat bahwa sekarang nih ada apa aja, kita mau gali insight-nya. Mungkin ntar lu bisa tipis-tipis dari F&B lo. F&B ada di mana sih? Di Pondok Pinang. Sekarang F&B ada 2, ada Nona Grill House di Pondok Pinang. Sapi kan? Sapi. Ya saya bisa mampir kalau gitu. Bisa sapi, sama ada Hongdae Grill di Simpruk gitu. Cuma tapi kalau itu ada porknya. Oh ya, kalau saya yang itu aja deh. Korean, karena memang ngincernya Korean juga gitu. Oke. Gitu. Mungkin nanti izin saya yang di Nona. Boleh, aja. Nona nggak ada pork. Aman ya? Aman guys. Aman. Di mana aja sih posisi? Bukan dong Nona di IG-nya. Nona Grill Huis. Nona Grill Huis. Itu paling atas. Iya. Posisinya di Pondok Pinang. Enggak, dekat rumah bundaran parkirannya HI. Oh, tahu. Oh, berarti ini masuknya perempatan yang mau ke Gedung Ijo. Bintaro. Iya. Pertok. Iya, betul. Yang mau ke HI. Iya, kiri ke FedEx, lurus kiri ke FedEx, kanan lurus Bintaro, Kebayoran. Ya. Ini gitu ke bawah, ke Deplu, ke arah Deplu. Betul. Oh, ya di sini ya. Nah, terus sama media ya berarti lo fokusnya ya? Iya. Sama sekarang musik kan. Musik gue jalan lagi, ada boyband Kobo Junior balik lagi jadi TBA sekarang.
Tanpa Iqbal. Oh iya. Teguh Rizky, Bastian Aldi. Oh iya. Terus gue ada Unity, boy band, audisi itu dari seluruh Indonesia. Sama First, cewek-cewek girl band juga audisi dari seluruh Indonesia. Oh iya. Dan waktu Gitu. yang dulu kan ada siapa tuh? Stevie Zamora, Salsabila. Itu ya Roy kan, Wings dulu. Wings ya? Wings, Iya. Oke, ini di ujung obrolan berarti rencana ke depan bakal mau kayak gimana lagi, Kopet? Ya dari segala sisi deh, lu bisa keluarin aja dari beberapa brand-brand yang memang lu lagi jalanin. Ya fokus di IP ya, maksudnya gimana caranya kita bisa narik IP itu lebih panjang lagi. Ini udah lumayan kemarin test case kita udah lumayan banyak berhasil. Jadi kita narik kayak Muslim Coki punya konten YouTube Fix Serem. Fix Seremnya kita bikin jadi live, jadi langsung on the spot, event on the spot. Terus rencananya mau dibikin film juga. Dan juga mau dibikin pop-up experience di, kan lagi menjamur tuh rumah-rumah hantu. Oh gitu. iya. Ya pokoknya gimana caranya kita bisa bikin IP itu ditarik sepanjang-panjangnya. Oke, kalau live dan tour dan lain sebagainya itu maksudnya live streaming atau memang Enggak. di kafe-kafe? Bukan, Fix Serem live itu kita udah pernah waktu itu 5 kota. Orang beli tiket. Jadi ikutan ke lokasi. Jadi bukan gara-gara si Coki Muslimnya abis itu live streaming dia talentnya maksudnya dia doang gitu. Iya. Tapi melibatkan semua penonton satu bis biasanya 36 orang kurang lebih. Maksimal gitu. Itu terdekat tuh ada. Ini ya kita banyak sih tahun ini kita ada Lucu Fest lagi. Kalau Lucu Fest itu malah kayak festival tapi isinya lucu-lucuan semua. Jadi gimana caranya supaya orang tuh nggak stres dibawa ke sana. Ada wahana-wahana kecil yang memang nyebelin dan bikin orang ketawa lah gitu. Oke. Kalau si tur-turnya berarti sekarang ada apa aja di ML? Turnya tahun ini akan ada 5. Dono Pradana lagi jalan lagi. Ada Adri, ada Oza Rangkuti, ada Tretan Muslim Coki, dan ada Aldi. Aldi itu Aldi siapa? Aldi Saulia. Oke. Berarti Tretan Coki itu sendiri-sendiri tapi. Oh bukan berdua. Enggak, sendiri-sendiri. Di tahun 2024 ini masih awal-awal banget ya. Makanya kita lihat nih kalau 2 putaran, nah kita PR tuh karena mesti tapi kita ada World Tour juga. Jadi kita ada World Tour. Kan kita nih bener-bener gak enak nih gitu. Jadi Februari itu ketemu Pilpres pertama. 14. Lalu puasa kan. Gitu. Puasa abis itu kalau putaran kedua itu bingung tuh karena di April kan. April apa sih? Ya enggak, sorry. April selesai jadi Mei ketemu Juni kan. Juni. Iya, jadi 1 bulan lagi kita kosong tuh. Gitu. Oke. Nah, ini boleh tahu nggak dari media ini, tur-tur ini, korelasinya sama perpolitikan, mikirnya tuh agak effort apa segala macam, gara-gara apa sih? Izin maksudnya? Iya, izin, terus brand pasti ya, sponsor tuh nahan. Gitu. Karena nggak berani event besar. Gitu. Nggak, maksudnya event besar kalau sponsor nahan tuh gara-gara karena belum ketahuan petanya. Iya, karena takutnya dipolitisasi gitu kan, ada datang yang bawa campaign apa kayak gitu-gitu. Iya. Iya kan sekarang intinya adalah kalau ada kerumunan besar itu ada yang riding the wave untuk politik gitu. Iya. Oh, masih seklasik itu ya? Oh, kalau di daerah iya. Oh, pantas. Makanya gue bingung. Kan itu eranya udah berubah ya? Masih ya? Kita kan nggak cuma MLI, kita tuh ada MLI, Jiro Luger di Yogyakarta, ada Komtung juga, sama ada Komedi Sane di Surabaya gitu. Itu. Oh, masih begitu ya? Begitu. Di daerah ya? Makanya kalau lu lihat tuh banyak banget yang, ya ini maaf ya gue tanpa mengurangi rasa hormat, tapi ini kan kejadian nyata. Misalnya ada salah satu paslon, dia bikin event gitu. Gue langsung ini karena udah viral juga, misalkan kemarin 03 gitu, 03 bikin acara, kan seru, namanya acara seru kan, pasti semua orang pasti pengen nonton artisnya apa gitu. Tiba-tiba ada kampanyenya, pada saat kampanyenya semua tracknya nomor 2 gitu. Oh, jadi provokasi? Bukan provokasi ya, memang nggak ketemu aja, maksudnya itu kan kepentingannya mereka adalah buang duit untuk kampanye, ya kan, kepentingannya yang datang pengen having fun aja gitu. Pengen nonton aja, memang pengen nonton gitu. Itu yang kadang-kadang agak susah. Nah, kebalik kalau dari sisi brand, posisi kebalik lah. Kalau kita brand biasa-biasa aja, brand netral, orang lagi ada acara kok tiba-tiba ada yang riding the wave kampanye, kan bahaya. Nanti orang pikir kita mendukung salah satu. Jadi brand mikirnya gue nggak mau ditempel kemana-mana nih. Orang gue pure bisnis aja nih gitu. Betul. Waduh. Makanya sulit kalau 2 putaran tuh
sebenarnya gini ya, untuk 5 tahun ke depan, yes, kita tahu ini harus yang terbaik gitu kan. 1 putaran, 2 putaran tapi yang terbaik gitu. Tapi kalau kita kan, kalau ngomongin Juni itu setengah tahun, Pak. Kalau ngomongin PNL setengah tahun, ngejar gimana? Jadi Iya kan? pengen ngecek buku gue. Nah, jadi itu kan setengah tahun tuh ya? nangis lu. Abis itu setengah tahun, lu baru planning baru lagi setelah setengah tahun. Jadi Juli itu kita baru start lagi dan semua pasti start lagi gitu. Dan akhirnya nanti kayak waktu kejadian COVID lagi waktu itu, September, November, itu semuanya konser musik gede, dar gitu kan. Di mana-mana setiap minggu ada tabrakan, overlap gitu kan. Kayak gitu jadinya. Akhirnya ya brandnya kan juga cuma itu aja. Iya, palingan dia tinggal mikir tuh bagi kue. Oke, setengah tahun lagi. Iya. Aduh, sorry banget ya, Betul. Der. Gue lagi mau udah keburu naruh ke sini nih. Itu. Ya, Susah, karena Pak. sisanya Iya. tinggal 6 bulan ya. Nah, ini untuk yang bootstrap. Semangat ya. Nangis. Yang kayak saya gini lah, semangat. Ya, mudah-mudahan dilancarin aja ya, Ya, Coffee Trick mudah-mudahan ya. itu ada doa aja ya kan. Ya, mudah-mudahan titip juga sama Coki ya, maksudnya juga jangan berulah lagi gitu. Oh, maksudnya jangan begitu lagi, Coki. Yoi, makanya. Hidayah lah mudah-mudahan nyampe juga. Kita kasih solusi.